kasih Bapa. Saat siang yang indah ini Tuhan, kami ada di tempat ini. Kami mau bersyukur dengan Engkau, memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Raja di atas segala Raja. Sebab hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak diagungkan Bapa. Bapa, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami akan siapkan hati kami, telinga, pikiran, konsentrasi kami sepenuh untuk sesuatu berkat yang besar. Yaitu berkat kebenaran firman Tuhan. Bapa, pada siang hari berbicaralah Tuhan. Kami siapkan hati kami buka hati kami selebar-lebar untuk kuasa Roh Kudus bekerja Tuhan. Tawan hati, pikiran, konsentrasi kami sepenuhnya untuk Engkau bekerja Tuhan. Sehingga Bapa, pada saat penyampaian firman Tuhan pada saat ini Tuhan, baik yang menyampaikannya maupun mendengarkannya, kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap, kami mau sambut berkat akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap terima berkat firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom dewasa muda. Kurang semangat saudara kasih Tuhan. Shalom dewasa muda. Nah, luar biasa, karena jamnya ini jam yang itu ya. Agak susah gitu ya untuk perlu konsentrasi penuh. Tapi saya percaya bahwa pada saat siang hari ini kita di tempat ini kita mau sungguh-sungguh menyiapkan hati kita, amin, untuk terima berkat yang besar, yaitu berkat firman Tuhan. Nah, bersyukur pada saat siang hari ini saya dipercayakan untuk menaburkan berkat firman Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba yang luar biasa. Mari Pak Robert sudah menyampaikan untuk saya menaburkan firman Tuhan. Terima kasih, dan juga kepada Pak Andro juga Tuhan berkati, dan setiap kita yang hadir dewasa muda khususnya di tempat ini. Mari saudara kasih Tuhan, untuk mempersingkat waktu kita akan membuka firman Tuhan di dalam Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28. Injil Matius 20 ayat 26 sampai 28 ya. Matius 20 ayat 26 sampai 28, firman Tuhan berkata, dengan hormat saya mengundang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan pada saat siang hari ini. Injil Matius 20 ayat 26 28 dikatakan, saudara yang kasih, ya, tidaklah demikian di antara kamu, dikatakan ya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan dikatakan juga, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Selanjutnya ayat 28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan, dikatakan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Silakan duduk. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat siang hari ini kita akan menjabarkan, kita sama-sama belajar di dalam pengertian firman Tuhan. Dan saya hari ini memberikan satu tema dalam kebenaran firman Tuhan pada saat siang hari, yaitu hati yang melayani. Nah, saudara yang kasih, kita kembali ya kepada firman Tuhan tadi, dikatakan saudara, ya, tidaklah demikian di antara kamu, dan barang siapa ingin menjadi besar. Saya mau bertanya kepada saudara yang kasih Tuhan pada saat siang hari, halo dewasa muda, siapakah di antara saudara yang mau menjadi besar di hadapan Tuhan? Angkat tangannya. Halo, 1, 2, yang lain gak mau menjadi besar? Nanti saya akan jabarkan besar dalam pengertian seperti apa. Sekali lagi saya mau tanya saudara yang kasih Tuhan, dewasa muda, engkau pada saat siang hari ingin menjadi besar di hadapan Tuhan, angkat tangannya. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan, gitu ya. Nah, sekali lagi, dan juga dikatakan, apa saudara yang kasih Tuhan, ayat yang selanjutnya, dan menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia ingin menjadi hambamu. Saudara, ayat firman Tuhan ini ada penekanan yang luar biasa. Saya pelajari dan saya tangkap di sana ada kata, saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat 26 tadi dikatakan, dan barang siapa ingin menjadi besar, dikatakan apa di situ? Hendak ia menjadi
pelayanmu untuk menjadi besar. Firman Tuhan katakan hendaklah engkau menjadi pelayanmu dikatakan. Dan juga barang siapa mau menjadi terkemuka di antara kamu dikatakan hendaklah ia menjadi hambamu. Ada kata penekanan di sana, pelayanmu dan juga hambamu. Dua hal ini saudara yang kasih Tuhan, kita akan membahas secara perlahan ya. Saudara yang kasih Tuhan, di sana dikatakan pelayanmu, hambamu menjadi kunci untuk kita menjadi besar, menjadi kunci untuk kita menjadi terkemuka. Ada apa dengan pelayanmu, ada apa dengan hambamu. Nah saudara, hari ini kita akan membahas tentang kata pelayanmu. Pelayanmu diambil dari kata pelayan. Ya. Lalu yang kedua dikatakan juga di situ hambamu. Hambamu diambil dari kata hamba. Nah, di sana dikatakan pelayan dan hamba menjadi kunci untuk kita menjadi besar, untuk kita menjadi terkemuka. Saudara, kalau kita bicara pelayan, ya, bicara hamba, saudara yang kasih Tuhan, sebenarnya pelayan itu apa, ya? Hamba itu apa? Coba kita cek ya, kita akan belajar. Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama kita akan membahas tentang pelayan. Ya. Kita akan membahas tentang pelayan. Pelayan bahasa Ibrani-nya dikatakan eyet. Ya. Pelayan Ibrani-nya bahasa Ibrani-nya dikatakan eyet yang berarti saudara yang kasih Tuhan budak. Hamba, saudara yang kasih Tuhan, artinya seseorang yang bekerja untuk keperluan orang lain. Artinya pelayan melakukan kehendak orang lain, bekerja untuk orang lain. Itu disebut dengan pelayan. Ya. Lalu yang kedua dikatakan juga di situ ada kata hamba. Hamba ini saudara yang kasih Tuhan bahasa Ibrani dikatakan na'ar. Na'ar, saudara, atau hamba atau dikatakan juga budak, ya, arti dulos, ya, yang berarti bujang, saudara yang kasih Tuhan, atau lelaki muda yang digunakan untuk melakukan pekerjaan untuk orang lain. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, pada saat siang hari ini kata pelayan dan kata hamba itu sebetulnya mempunyai pengertian yang mirip, artinya tidak ada perbedaan. Baik pelayan, baik hamba itu adalah sama. Yaitu bekerja untuk keperluan orang lain. Nah, lalu kalau kita simak dengan baik, saudara, orang yang bekerja untuk orang lain, firman Tuhan katakan dia akan menjadi besar, dia akan menjadi terkemuka, saudara yang kasih Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat saudara, seorang hamba atau seorang pelayan atau yang dikatakan dulos, saudara yang kasih Tuhan, ya, itu harus tunduk. Kalau orang zaman dahulu itu pelayan, hamba, dulos itu harus tunduk kepada tuannya. Harus tunduk secara total terhadap tuannya, sesuatu kasta yang paling rendah. Saudara yang kasih Tuhan pada zamannya, ya. Yang namanya hamba itu, pelayan itu suatu kasta yang paling rendah. Saudara, kalau kita sekarang, kalau kita ini masuk sebagai pelayan hamba seperti keset, ya. Tahu keset, saudara yang kasih Tuhan, yang saudara mungkin hari ini karpetnya saudara injak itulah seperti yang namanya keset. Hamba, pelayan pada zamannya dianggap seperti keset, budak, saudara. Mau disuruh ngapain juga terserah, saudara yang kasih Tuhan. Tapi saya mau percaya bahwa hari ini ada satu rahasia yang besar yang Tuhan mau buka buat kita semua. Yang hari ini supaya kita mengerti, saudara, seorang pelayan, seorang hamba begitu berarti di mata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat saudara dan saya dan setiap kita yang hadir pada siang hari ini, saudara adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Saudara adalah pelayan-pelayan Tuhan. Nah, saudara seorang pelayan, seorang hamba Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kita dituntut. Seperti dikatakan budak tadi, saudara. Kita dituntut harus merendahkan. Merendahkan apa? Merendahkan diri kita. Serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Supaya apa saudara yang kasih Tuhan? Supaya pelayanan kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan ditinggikan.
Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, sebagai hamba, sebagai pelayan Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, saudara saya, kita adalah berharga di mata Tuhan. Amin. Kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Maka saudara, pada saat siang hari siapapun kita yang menjadi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang memiliki hati yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Tuhan katakan, engkau akan menjadi orang yang besar. Katakan amin. Engkau akan menjadi orang yang terkemuka ketika engkau memberikan dirimu, merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan, supaya diagungkan lewat pelayanan yang ada yang sudah kita lakukan. Apapun bentuk pelayanan kita. Saudara yang kasih Tuhan, engkau yang tahu. Saat ini saudara kita sedang melayani. Kita melayani bukan untuk diri kita sendiri saudara, tapi kita melayani untuk orang lain. Maka dikatakan tadi kalau ayat 26 tadi, 27 itu kata pelayanmu, dikatakan hambamu itu berbicara tentang seorang pelayan yang melayani kepentingan orang lain. Saudara dan saya, setiap kita dituntut untuk melayani orang lain. Supaya apa? Supaya kursi-kursi yang kosong. Ya, Tuhan tambahkan dengan jiwa-jiwa. Tugas siapa? Tugas setiap kita semua. Amin. Amin. Tugas setiap kita semua. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita akan terus ya. Kita akan terus di dalam kebenaran firman-Nya. Tadi dikatakan orang yang ingin menjadi besar, dikatakan apa? Dia hendaklah menjadi pelayan Tuhan dan ingin menjadi terkemuka, dikatakan hendaklah ia menjadi hamba. Saudara yang kasih Tuhan, seberapakah hari ini saudara dan saya setiap kita rindu ya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Saudara boleh angkat tangannya lo. Apakah saudara rindu melayani Tuhan? Saudara rindu mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan yang luar biasa, menjadi besar, menjadi terkemuka. Saudara, amin. Kita rindu saudara yang kasih Tuhan. Nah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Sebab ketika kita menjadi pelayan atau hamba Tuhan, kita melayani, Tuhan merindukan setiap apapun yang kita lakukan. Firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3. Ya. Kolose 3 ayat 23. Coba saudara firman Tuhan katakan. Nah, Kolose 3 ayat 23 dikatakan di sana, apapun ya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita dituntut Tuhan untuk melayani dengan segenap hati kita yang kita lakukan. Apapun tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tujuannya hanya satu, untuk kemuliaan bagi Tuhan. Bukan untuk kuat gagah kita, bukan untuk kita gagah-gagah. Bukan. Tapi semata-mata dikatakan apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Dan apapun yang kita perbuatlah dengan segenap hati. Seperti untuk Yesus, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dasar inilah. Yang saya katakan dasar inilah yang harus kita pakai ketika kita melayani. Apapun tugas panggilan kita, entah dimanapun kita berada, kita bekerja, kita berusaha, kita melayani di rumah Tuhan, kita melayani jiwa-jiwa, saudara, dasarnya kita lakukan semua itu, saudara yang kasih Tuhan, untuk raja di atas segala raja, bukan untuk manusia dikatakan. Ya, jadi hari ini kita akan membahas ada beberapa poin ya, beberapa poin penting, beberapa poin yang harus kita perhatikan ketika kita memiliki sikap hati yang melayani. Ya, ada beberapa hal saya rangkum sedang kasih Tuhan, saya kumpulkan, saya akan bagikan, kita akan belajar bersama-sama. Ya. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, hal yang penting yang harus kita perhatikan ketika kita memiliki sikap hati yang melayani. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, melayani menuntut sikap penundukan diri.
sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan, dan kita semua adalah pelayan dan hamba-hambanya. Tuhan merindukan setiap kita ketika kita memiliki sikap hati mau melayani Dia, melayani Raja di atas segala raja. Yang harus kita lakukan pertama adalah melayani, menuntut sikap penundukan diri. Dan penundukan diri ini dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Saudara yang kasih Tuhan, dasar ini penting. Ya, kalau kita mau melayani menuntut sikap penundukan diri, dan penundukan diri ini dibutuhkan satu kerendahan hati. Saudara, kalau saudara melayani, saudara nggak ada kerendahan hati, apalagi nih kalau saya melayani nih, kalau bukan saya gini, misalnya gitu ya ada. Tapi saya percaya di sini mungkin nggak ada, ya, nggak ada. Nggak ada, saudara. Tapi di luar banyak sekali, saudara. Saya perhatikan, saudara. Bahkan di gereja saya juga ada. Gitu. Melayani, menunjukkan dirinya. Oh, kalau nggak ada saya tuh, pokoknya tuh nggak serak lah, pokoknya nggak enak lah gitu. Jadi dia merasa dirinya wow, gitu kan. Tapi saya berdoa saudara di sini nggak ada gitu ya. Saya berdoa di luar masih banyak gitu, nggak apa-apa. Yang penting di sini nggak ada. Ya, yang pertama kita harus melayani, menuntut sikap penundukan diri. Penundukan diri dibutuhkan kerendahan hati. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dalam Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, saudara firman Tuhan, ya, Yakobus 4 ayat 6 dikatakan, tetapi ya, kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, kepada saudara dan saya, lebih besar daripada itu dikatakan. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak. Tetapi dikatakan apa? Mengasihani orang yang rendah hati. Saudara yang kasih Tuhan, kunci yang pertama yang harus kita perhatikan ini adalah kita harus memiliki sikap penundukan diri, dan penundukan diri membutuhkan satu kerendahan hati. Dan kerendahan hati ini firman Tuhan tadi dikatakan orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Dikasihani Tuhan, tetapi orang yang congkak Tuhan gak suka. Ya, saudara yang kasih Tuhan. Ini poin pertama, poin penting ya. Saudara yang kasih. Jadi melayani membutuhkan sikap kerendahan hati, karena sejatinya saat kita melayani, karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Ya, jadi pada saat saudara yang kasih Tuhan, kita melayani, kita memakai selalu sikap kerendahan hati, karena sejatinya pada saat kita ya melayani, karakter kita sedang dibentuk oleh Tuhan. Jadi kalau saudara rendah hati gitu ya, saya kalau melayani saudara yang kasih Tuhan, kalau ya bukan tidak ingin menyombongkan diri, dimanapun saya ada gitu saudara yang kasih Tuhan, saya tuh nggak mau terlalu neko-neko gitu ya. Saya nggak memandang jabatan saya, apa saya nggak ada. Saya pandang, saya tahu bahwa saya ini hamba. Saya tahu saya ini pelayan Tuhan gitu ya. Walaupun dari segi jabatan, saudara yang kasih, mungkin memimpin sebuah gereja yang tidak besar sebagai gembala, tapi saya enggak menganggap semua itu, saudara yang kasih Tuhan. Yang saya tahu bahwa saya ini hamba, yang saya tahu bahwa saya ini pelayan Tuhan, dan seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan dituntut untuk memiliki sikap penundukan diri, dan menundukkan diri itu membutuhkan satu kerendahan hati. Oleh sebab itu, saudara, dalam segala sesuatu, saya katakan enggak ada yang bisa dibanggakan, saudara yang kasih, karena tujuan kita seperti Kolose 3 ayat 23, apapun yang kita perbuat segenap hati seperti untuk Tuhan. Jadi melakukan segala sesuatu tujuannya untuk Tuhan. Kalau kita melakukan segala sesuatu tujuan untuk Tuhan, saudara dan saya, setiap kita dimanapun kita melayani, kita di tempat kita bekerja pun, ketika kita melayani dalam pekerjaan kita, ketika kita lakukan itu, kita ingat, oh pekerjaan ini saya lakukan untuk Tuhan. Pasti saudara akan melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Gak mungkin asal-asalan. Pasti lakukan yang terbaik, karena kita lakukannya itu untuk Tuhan. Karena sebagai satu kesaksian di dalam hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan ya. Jadi tadi yang pertama adalah melayani, menuntut sikap penundukan diri, saudara yang kasih Tuhan. Lalu yang kedua ya,
Yang kedua adalah melayani adalah latihan sebelum kita dipercaya Tuhan untuk posisi yang lebih tinggi. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita mau naik kepada posisi yang lebih tinggi, saudara, Tuhan jadikan kita kepala dan bukan ekor, saudara yang kasih Tuhan, kita masuk ke dalam suatu pelayanan. Karena melayani adalah suatu latihan. Sebelum kita dipercaya Tuhan untuk masuk kepada posisi yang lebih tinggi. Saudara, saya ada sampai hari ini, saudara melayani Tuhan bukan karena kuat gagah saya. Saya melayani itu dari nol, saudara. Dan saya melayani waktu saya kenal Tuhan, saya percaya Tuhan tahun 95. Dari tahun 95 saya mulai bertobat, dikenalkan oleh seseorang untuk mengajak datang ke rumah Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, saya tahu Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupan Tuhan. Dalam kehidupan saya mulai diajak melayani, mulainya dari nol. Saudara yang kasih Tuhan ya, dari nol. Melayani dari mulai jadi aser, jadi kolektor, jadi saudara yang kasih Tuhan bawa kantong persembahan waktu dulu saudara yang kasih, dan mengatur seperti kalau saudara di sini ada pelayan full timer itu saudara mengatur kursi dan lain-lain sebagainya, itu tugas saya dari awal saudara ingat. Tapi saya mau lakukan dengan setia karena saya tahu saya sebagai hambanya Allah saudara yang kasih Tuhan. Saya lakukan saudara dari awal dan juga dari nol naik saudara yang kasih. Ada proses dari tahun 95 sampai tahun 2023, saudara bisa hitung berapa tahun. Ya, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini, saudara yang kasih. Melayani itu saudara suatu kehormatan. Ya, jarang orang dipercaya untuk melayani, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara dipercaya siapapun kita untuk melayani, apapun yang bisa kita kerjakan, kita layani. Layanilah dengan baik, karena itu suatu kehormatan. Ya, suatu kehormatannya. Jadi melayani adalah latihan sebelum kita dipercaya Tuhan untuk posisi yang lebih tinggi. Dan ketika kita mau naik kepada posisi yang lebih tinggi, ada harga yang harus kita bayar. Ya, nggak gratis saudara yang kasih Tuhan, ada harga. Ada harga yang harus kita bayar, ada pengorbanan yang kita harus bayar, ada tetesan dan air mata di sana. Saudara melihat di Alkitab ya, contoh-contoh ya, sudah yang kasih Tuhan tokoh-tokoh dalam Alkitab, contohlah seperti Yusuf. Ya, Yusuf saudara tahu ya, pasti tahu lah yang namanya Yusuf ya, di Kejadian 37 saudara. Cerita tentang Yusuf ayat 1 sampai seterusnya, Kejadian 38 dan lain sebagainya. Di situ diceritakan tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara, sebelum Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, saudara perhatikan ada proses yang luar biasa yang harus dihadapkan oleh Yusuf. Ya, ketika di dalam Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya dikatakan di sana Yusuf dan saudara-saudaranya. Pada saat Yusuf dan saudara-saudaranya tinggal bersama, mereka berternak kambing, domba dan lain sebagainya. Pada suatu waktu dikatakan di sana, ya, Yusuf bermimpi dikatakan di sana ya. Yusuf bermimpi bahwa mereka sedang ada di ladang. Mereka sedang mengirik, saudara yang kasih Tuhan, di dalam pengirikan gandum dan lain sebagainya. Di sana dikatakan pada suatu waktu dikatakan Yusuf katakan bahwa saya bermimpi, dikatakan di tengah-tengah pengirikan itu pengirikan daripada Yusuf tegak berdiri, saudara dikatakan, dan saudara-saudara pengirikan daripada saudara-saudaranya berkeliling, dikatakan mengelilingi pengirikan daripada Yusuf. Saudara yang ketika disampaikan seperti itu kepada saudaranya, lalu saudaranya ngambek dalam istilahnya, marah gitu ya. Apa-apaan ini Yusuf gitu ya. Dalam mimpinya seperti itu, sepertinya saudara-saudaranya harus menyembah dia. Lalu saudara-saudara mulai marah.
Ya, mulai marah, mulai menyusun hiasan untuk menyingkirkan Yusuf, saudara yang kasih Tuhan. Lalu diaturlah saudara sedemikian rupa, kalau saudara baca dalam Kejadian 37 itu, sampai akhirnya saudara-saudaranya sudah menyusun hiasan, akhirnya Yusuf ditangkap, dijebloskan ke dalam sumur, saudara. Dan suatu lagi ketika waktu itu diangkat lagi dari sumur, dijual kepada orang Midian, saudara yang kasih. Dan orang Midian menjual kembali Yusuf kepada pegawai istana Fir'aun. Dikatakan di sana ada Potifar, saudara yang kasih Tuhan, tahu cerita ini. Saudara yang kasih, dan di sana Yusuf, saudara yang kasih Tuhan, dipekerjakan. Lalu saudara yang kasih Tuhan, di sana bukan enggak ada godaan ketika dia melayani, ada banyak godaan. Terakhir saudara yang kasih Tuhannya, Yusuf digoda oleh istri Potifar, ya. Ketika Potifar sedang melaksanakan tugasnya sebagai prajurit, saudara yang kasih, pegawai istana, Potifar, saudara yang kasih, istri Potifar menggoda Yusuf. Tapi apa yang dilakukan Yusuf, saudara yang kasih Tuhan? Yusuf menghindar, ya. Yusuf menghindar, Yusuf tidak mau ikut dalam jebakan yang membahayakan dirinya. Yusuf tidak mau masuk dalam perangkap yang akan menggagalkan segala pelayanannya. Karena dia tahu bahwa dia sedang melayani, saudara yang kasih Tuhan, ya. Sebagai waktu itu sebagai budak, saudara yang kasih Tuhan, ya. Nah, saudara, ketika terjadi satu fitnah di dalam diri Yusuf lewat istri Potifar, saudara, Yusuf kabur, saudara tahu ya kisahnya, ya. Bahwa artinya di dalam rumah yang sepi gitu kan, ya. Saudara, istri Yusuf ngajak Yusuf gitu, ya. Ayo Yusuf, kita itu yang enggak baik istri Potifar, ya. Tapi Yusuf ini punya mental yang luar biasa. Dia kabur, dia lari dari istri Potifar. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bajunya ketinggalan. Pegang baju ketinggalan. Dan dikatakan pada saat pegawai Tuhan, dia menceritakan segala kejadian. Jadi Yusuf itu difitnah. Difitnah, akhirnya saudara yang kasih Tuhan, apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf di penjara. Dan di penjara, saudara yang kasih Tuhan, dalam pada saat itu saudara yang kasih Fir'aun sedang mengalami masalah. Dia bermimpi, saudara yang kasih Tuhan, dan lewat mimpi dan lain sebagainya. Tapi saya ingin ceritakan, itu sangat panjang. Dan pada akhirnya saudara yang kasih Tuhan, Yusuf, ya, di tengah-tengah pelayanan, akhirnya saudara yang kasih Tuhan, dia bisa menjadi orang nomor 2. Wow, luar biasa. Saudara, kita bisa belajar dari seorang Yusuf, ini tokoh Alkitab ini. Dan juga masih banyak lagi saudara yang kasih Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang lain seperti dikatakan Musa, Daud dan lain-lain. Mereka tokoh-tokoh yang hebat di tengah-tengah pelayanannya, saudara yang kasih Tuhan, tetapi ada banyak rintangan, ada yang harus dihadapi, ada banyak tantangan, ada hal-hal yang luar biasa di sana, saudara. Tetapi mereka punya iman. Sebagai hamba, sebagai pelayan, dia tahu, saudara yang kasih Tuhan, tugas dan fungsinya. Saudara yang kasih Tuhan, mereka bertahun-tahun, saudara yang kasih Tuhannya, belajar untuk melayani sebelum akhirnya diberikan kepercayaan. Ya, diberikan kepercayaan atas kedudukan dan kekuasaan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sewaktu mereka diberikan otoritas, tahu kekuasaan, mereka mengerti bahwa kekuasaan adalah untuk melayani. Makanya saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memiliki hati sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, kita bisa membedakan, ya. Kita bisa membawa diri kita terhadap segala tantangan, rintangan yang ada. Apapun itu rintangan, saudara yang kasih Tuhan, kita bisa hadapi. Dan kita menyadari ketika Tuhan bawa kita kepada level naik dan naik, saudara, kita harus menyadari bahwa kekuasaan, ya saudara yang kasih Tuhan, yang Tuhan percayakan atau otoritas yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pergunakan hanya untuk melayani raja di atas segala raja, saudara. Ini satu hal yang luar biasa, ya saudara yang kasih Tuhan. Jadi yang kedua adalah melayani adalah latihan sebelum kita dipercaya Tuhan untuk naik kepada posisi yang lebih tinggi. Ada harga harus dibayar di sana. Saudara mau naik kepada posisi yang lebih tinggi, saudara yang kasih Tuhan? Halo? Amin?
Ada yang mau naik kepada posisi yang lebih tinggi, entah itu jabatanmu di tengah-tengah pelayan Tuhan percayakan saudara. Saya terlalu yakin ya saudara yang kasih Tuhan pasti semua mau. Tapi prosesnya mungkin belum tentu. Kalau yang namanya mau naik jabatan, mau naik kepada level lebih tinggi, saudara harus perlu adanya latihan dulu. Latihannya di mana? Ya melayani. Melayani. Apa yang bisa kita layani? Saudara yang kasih Tuhan, saudara jaga pintu di depan juga saudara sambut tamu-tamu dengan sukacita, dengan penuh senyuman. Itu adalah salah satu bentuk melayani. Amin. Saudara jangan anggap remeh. Ya dimanapun kita, saudara Tuhan tempatkan kita, saudara. Entahkah di pekerjaan kita, saudara yang kasih Tuhan. Tuhan percayakan saudara melayani. Melayani dengan kapasitas kita. Saudara lakukan dengan baik, dengan tujuan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tidak akan lama saudara akan naik saudara levelmu. Yang kau akan naik kalau engkau kerjakan segala sesuatunya. Seperti dalam firman Tuhan. Engkau perbuat seperti untuk Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan saudara yang kasih Tuhan. Saya terlalu yakin percaya dalam waktu yang tidak lama. Saudara akan masuk kepada level yang lebih tinggi. Saudara akan naik dan bukan turun. Saudara akan masuk kepada satu namanya dimensi yang memang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Untuk dikatakan kita dibuat jadi kepala dan bukan ekor, saudara yang kasih Tuhan. Dan saya terlalu yakin setiap kita rindukan itu. Tapi saya katakan sekali lagi ada proses di sana. Ada harga yang harus kita bayar. Saudara yang kasih Tuhan, nah harga inilah yang saudara yang kasih Tuhan kita harus setia lakukan. Supaya kita bisa naik kepada level lebih tinggi itu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, saudara yang kasih Tuhan ya. Yang ketiga adalah melayani. Ya, sikap hati yang melayani. Saudara yang ketiga adalah melayani dengan sikap antisipatif. Antisipatif ini adalah melayani dengan sikap tanggap. Ya, saudara tanggap ya. Melayani tidak perlu untuk menunggu untuk diperintah atau untuk diminta. Ada saudara yang kalau kita melayani, kamu ini baru kerjain. Saudara enggak. Jadi kita melayani dengan sikap antisipatif, kita harus tanggap apa yang harus kita lakukan sebagai pelayan Tuhan, sebagai anak Tuhan dimanapun kita berada. Kita harus tanggap apa yang bisa kita lakukan, saudara yang kasih Tuhan. Kalau saudara melihat misalnya saudara yang kasih Tuhan, saudara harus kerjakan sesuatu, saudara enggak perlu diperintah, enggak perlu diminta, kerjain. Ya, kerjain saudara yang kasih Tuhan, ya. Kalau saya di jemaat saya nih, ada beberapa orang yang lakukan seperti itu. Saya sendiri sebagai pemimpin di gereja, saya selalu memantau ya. Memantau para pengerja, ada yang maunya diperintah gitu ya. Kadang-kadang diperintah juga ada yang ngeyel gitu. Ada yang mau diperintah saudara, ada yang gak usah diperintah, dia tahu tugas dan fungsinya sebagai pelayan, sebagai hamba. Saya bilang orang-orang yang seperti ini Tuhan akan angkat jadi kepala. Saudara yang kasih Tuhan, saya lihat, saya pantau. Rekan-rekan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, mereka gak perlu disuruh. Gak perlu diperintah, mereka kerjakan tugas panggilan apa saja yang bisa dikerjakan, dia kerjakan. Karena dia tahu fungsinya yaitu hamba, yaitu pelayan. Saudara yang kasih, dia tahu tugas dan panggilan yang Tuhan sudah percayakan kepada dia. Ketika dia melihat sesuatu ada yang enggak beres, dia akan bereskan. Saya berdoa supaya Tuhan kirimkan orang-orang seperti ini lebih banyak lagi saudara di dalam gereja. Termasuk yang ada di Intermark ini ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau di Intermark ini banyak orang punya hati yang mau melayani tanpa ada perintah, ya, tanpa ada komando. Dia lihat ini kurang, dilakukan ini. Dia lihat ini, kayaknya enggak ada yang mau kerjain, saya kerjain. Dia lihat ini, lantainya, karpetnya kotor, dia tiba-tiba ambil sapu, dia ini, wow, itu luar biasa. Itu adalah pelayan Tuhan ya. Tanpa menunggu diperintah dulu, tanpa menunggu dikomando dulu, saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi melayani tidak perlu menunggu untuk diminta, kita harus peka ya.
Kita harus jeli dan kita harus sigap terhadap kebutuhan orang lain tanpa harus menunggu diperintah. Namanya juga pelayan, ya. Namanya juga hamba. Tadi kita kan tahu tugas pelayan dan tugas hamba. Ya, melayani untuk kepentingan orang lain. Ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, kita harus tanggap. Ya, kita harus peka dan sigap terhadap kebutuhan orang lain tanpa harus menunggu diperintah, ya. Melayani dengan segenap hati dan ketulusan kapanpun waktunya. Ya, kita harus melayani dengan segenap hati. Dan dikatakan apa? Ketulusan kapanpun waktunya. Saudara, dimanapun kita ada, kita layani dengan ketulusan. Terima kasih Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka setelah itu percaya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, firman Tuhan itu berlaku dalam kehidupan kita. Seperti dikatakan tadi dalam Matius 20 ayat 26, 28 jelas saudaranya. Orang siapa dikatakan di sana ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Orang siapa ingin menjadi terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba. Ternyata tugas seorang pelayan dan hamba ini itu berarti saudara untuk kita masuk kepada level lebih tinggi. Tentunya pelayan dan hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap kita semua. Ya. Selanjutnya saudara yang kasih Tuhan yang keempat, saudara yang kasih Tuhan ya. Yang keempat adalah melayani berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Jadi ketika kita memiliki sikap hati melayani, fungsi kita yang keempat, kita harus melayani berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Gak peduli siapa dia yang harus kita layani. Jangan saudara kalau kita melihat, weh ini orang kira-kira menguntungkan kita nih, kita baru layanin. Nah, di dalam Tuhan saudara siapapun orang itu, apapun dia jabatannya, sudah harus layani. Amin. Gak pandang bulu. Jangan sudah lihat, wah di sono nih, ini orangnya pokoknya mantep dah gitu ya. Gitu ya. Atau orangnya duitnya banyak gitu. Misal baru kita mau layani. Jangan. Yang enggak punya duit, yang ada duit, yang orangnya seperti apapun, saudara yang kasih Tuhan, setiap kita tahu tugas dan fungsi kita. Kita layani dia. Amin. Dengan kepentingan apa yang dibutuhkannya kita sebagai hamba, kita sebagai pelayan, kita wajib kerjakan. Makanya kalau kadang-kadang, tapi saya rasa di sini enggak ada. Enggak ada, memang enggak ada. Saudara kalau kita di sini aman ya. Tapi saudara di luar saya banyak menemuin seperti itu. Ya banyak sekali saya menemuin orang gitu ya. Dia melayani tapi dia punya motivasi ya. Motivasinya tertentu gitu ya. Ada orang-orang tertentu, wah gini banget ya. Sopannya luar biasa gitu ya, ngobrolnya luar biasa karena ada motivasi tersembunyi. Tapi kepada orang yang lain, saudara yang kasih Tuhan yang enggak menguntungkan. Saudara yang kasih Tuhan, ya boro-boro mau melayani, saudara yang kasih Tuhan manggil juga enggak. Lewat aja pura-pura enggak kelihatan gitu. Tapi di sini enggak. Saya tahu enggak. Kenapa saya tahu enggak? Karena ya di bagian dewasa muda ini kita sering datang di sini ya. Kita sering beribadah dan saya melihat semua pelayan-pelayannya ramah-ramah ya. Tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Semuanya ramah-ramah, semua menyambut dengan sukacita, enggak pandang bulu. Ya, siapa dia, ya, apa jabatannya, apa posisinya, semua sama di hadapan Tuhan, ya. Jadi saudara yang kasih yang keempat ini melayani berdasarkan kepentingan orang yang kita layani. Dalam firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 coba saudara. 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 firman Tuhan begini dikatakan.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dikatakan apa? Dari kasih karunia Allah. 11-nya. Jika ada orang yang berbicara, dikatakan baiklah ia berbicara sebagai orang-orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan. Layanilah dikatakan seorang yang lain akan yang lain dikatakannya. Dengan apa? Dengan dasarnya kasih Kristus. Luar biasa kalau saudara melayani dengan dasarnya itu kasih Kristus. Saudara yang kasih Tuhan. Engkau mengerti atau setiap kita mengerti, menyadari, memahami bahwa pengorbanan Tuhan begitu nyata, begitu luar biasa atas kehidupan kita. Sehingga kita nggak bisa membalas pengorbanan Tuhan yang luar biasa itu. Kita hanya bisa melayani apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan. Tapi tujuannya dengan dasar kasih Kristus. Kalau dasar kasih Kristus ada di dalam diri kita, maka pelayanan kita akan menjadi pelayanan yang luar biasa. Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan pakai, Tuhan angkat kita. Ya, menjadi besar. Selain jadi besar ini adalah orang menjadi maju. Saudara yang kasih Tuhan, menjadi besar ini bukan berarti badannya besar, bukan. Menjadi besar ini artinya saudara akan diperlebar, saudara akan diperluas pelayananmu, area pelayananmu. Artinya diperluas oleh Tuhan. Akan menjadi besar dan akan menjadi besar. Ya. Dan menjadi terkemuka, terpandang, terhormat. Ya, setiap kita pasti maulah dihormati Tuhan. Ya, benar gak kira-kira? Ya, pastilah kita mau dihormati Tuhan. Kalau Tuhan hormat, siapa namanya Pak Hendro ya. Tuhan hormat Pak Hendro. Tuhan melihat, wow pelayanannya luar biasa, Tuhan kasih hormat. Wes mantap anakku yang dikasih. Kepadanya kata Tuhan, aku berkenan. Wow, kira-kira senang gak kita? Senang. Pastilah gitu ya, saudara yang kasih Tuhan gak bisa kita. Nah, sama ya, Tuhan merindukan itu bagi setiap kita. Kita melayani dengan dasarnya, dasar kasih Kristus. Sebab saudara yang kasih Tuhan, mata kita senantiasa tertuju kepada kebutuhan orang lain tanpa harus dikatakan apa? Memandang bulu, karena dasarnya kasih Kristus, saudara yang kasih. Sebab kita mengerjakannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Karena tujuan kita adalah Tuhan memanggil kita sebagai pelayan-pelayan, sebagai hamba-hambanya. Enggak ada lain, tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan. Ya, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan Raja di atas segala raja. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, untuk itu kita perlu menyadari hal di sini. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, dan selanjutnya saudara yang kasih Tuhan, waktu terus berlalu. Ada satu ayat sebagai penutup buat kita. Dalam firman-Nya di dalam Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayatnya yang ke-26. Dikatakan di sana barang siapa ya, dikatakannya barang siapa melayani aku, dikatakan apa? Ia harus mengikut aku dan dimanapun aku berada, dikatakan apa? Di situ pelayanku akan berada. Dan dikatakan barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, kalau saya dengar, saya baca firman Tuhan ini. Barang siapa melayani aku, dikatakan melayani Raja di atas segala raja, dikatakan apa? Dia akan dihormati Bapa. Tadi saya katakan dihormati Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, luar biasa. Saudara. Kalau kita dihormati Bapa, saudara, wow, keren saudara yang kasih Tuhan. Jaminan saudara yang kasih Tuhan akan Tuhan berikan, ya, saudara yang kasih buat setiap kehidupan kita. Kita akan menjadi besar, kita akan menjadi terkemuka. Dimulai dari apa? Dari pelayan dan hamba.
Saudara yang kasih Tuhan, setiap kita hari ini, gak peduli saudara siapapun kita, apapun jabatan kita, saudara dan saya, setiap kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Amin. Pelayan Tuhan. Saudara dan saya harus bertindak. Apa yang bisa kita kerjakan? Mulai hari ini PR buat kita semua, termasuk saya. Ya. Pelayan yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ya, dengan penuh tanggung jawab dan rasa dan hormat kepada Tuhan. Ya, supaya apa yang kita lakukan itu saudara yang kasih Tuhan menjadi pelayan yang indah, yang berkenan. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Dan ketika nama Tuhan ya, dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan memberikan hormat. Dan saudara, seperti kata firman Tuhan di dalam Matius 20 ayat 26. 28, saudara akan menjadi besar, saudara akan menjadi terkemuka, saudara akan menjadi terpandang di dalam Tuhan. Saudara merindukan hal itu terjadi, amin. Halo? Saudaraku merindukan hal itu terjadi, engkau akan menjadi besar, ladangmu diperluas, area pelayananmu diperluas oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin, saya terlalu yakin percaya, saya juga merindukan hal itu. Oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh untuk lakukan supaya apa? Pelayanan yang Tuhan sudah percayakan saudara yang kasih Tuhan membawa dampak yang luar biasa. Di manapun kita ada, di situ Yesus dipermuliakan, Yesus ditinggikan. Saya akhiri firman Tuhan, mari saudara yang kasih Tuhan. Sebentar kita akan menyembah Tuhan. Saya mengundang pemusik boleh maju ke depan. Kita akan menyembah Tuhan. Sudah sama-sama kita bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Berikanku hati. Yes. Yuk sama-sama kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan Raja kita. Yesus Tuhan Allah yang memerintah atas hidup kita. Dan hari ini Tuhan rindu untuk kita memiliki sikap hati yang mau melayani Tuhan. Biarlah pada saat siang hari setiap kita pribadi, lemah pribadi kita buka hati. Dan kita katakan bahwa saya siap untuk melayani Engkau Tuhan. Dan berikan hatimu Tuhan untuk hamba-Mu atau siapapun yang ada pada saat siang hari. Untuk melakukan tugas panggilan yang Tuhan percayakan buat kita semua. Sama-sama kita angkat menyembah. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Ku hati-Mu. Mari sungguh-sungguh angkat penyembahan ini. Engkau yang memiliki hati mau melayani Tuhan, angkat ya, cirikan ku hati. Yes Tuhan, seperti hati-Mu. Yang siapkan ku mata, berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku
berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Biarlah musik mengangkat bagian dengan lembut. Terima kasih Tuhan Jesus. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat siang hari firman Tuhan sudah selesai ditaburkan buat setiap kita yang ada di ruangan ini. Tuhan ingin setiap kita, siapapun kita, apapun tanggung jawab yang Tuhan percayakan, mari kita memiliki sikap hati yang mau melayani Tuhan. Supaya apa yang Tuhan rindukan tergenapi di tengah-tengah yang Tuhan sudah percayakan lewat pelayanan yang ada. Biar kita boleh melihat karya Tuhan ajaib terjadi ketika kita membuka hati kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Dengan sikap menundukkan diri, dengan sikap satu kerendahan hati kita. Bahwa kita menyadari bahwa kita ini adalah seorang hamba. Kita menyadari bahwa kita seorang pelayan. Terima kasih Tuhan. Oh, berikanku. Mari sama-sama akan berikanku tanganmu Tuhan. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugas. Yes Tuhan, berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Kasih Tuhan. Terima kasih Bang. Terima kasih Tuhan. Pada saat siang hari ini Tuhan, firman-Mu sampai di sini Tuhan. Namun Bapak, kami percaya firman-Mu sudah ditanam ke tanah yang subur Tuhan. Ke dalam hati setiap pribadi, lepas pribadi pada saat siang hari ini Tuhan. Tempat ini Tuhan, kami rindu Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan, Engkau akan menjadi hamba-hamba-Mu. Engkau akan menjadi pelayan-pelayan-Mu yang luar biasa, yang akan melayani dengan segenap hati. Segala sesuatu yang dikerjakan, diperbuat, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Jadi pada saat siang hari ini Tuhan, Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat yang melayani Engkau Tuhan. Pakai hamba-hamba-Mu menjadi alat-Mu yang heran, yang luar biasa. Di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan sudah percayakan, apapun tugas pelayanan yang ada Tuhan. Biar Tuhan hamba-hamba-Mu bisa melakukan dengan sukacita yang dari Engkau. Biar Tuhan Engkau pakai Tuhan menjadi alat untuk kemuliaan-Mu. Di tengah-tengah pelayanan ada kuasa, ada mujizat Tuhan terjadi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, berdoa Bapa pada saat siang hari ini Tuhan. Untuk jiwa-jiwa di dewasa muda ini Tuhan, terus tambahkan Bapa, pakai setiap kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Agar kami bisa mengerti apa menjadi kerinduan dan isi hati-Mu Tuhan di tengah-tengah Tuhan. Kepercayaan Tuhan sudah percayakan untuk gereja-Mu di tempatnya Tuhan. Kami bisa melihat Bapa, orang-orang yang membutuhkan uluran kasih Tuhan, yang membutuhkan keselamatan Bapa, ini menjadi tugas kami Tuhan sebagai hamba-Mu. Perlengkapi kami, berikan kami keberanian untuk menjangkau jiwa-jiwa. Berikan kami keberanian untuk membawa Tuhan orang-orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Engkau. Orang-orang yang belum diselamatkan menjadi diselamatkan kepada Engkau Bapa.
agar Tuhan apa menjadi kerinduan isi hatimu tergenapi di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada saat siang hari ini Bapa. Segala sesuatunya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, dan setiap kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati.